Selamat datang di Turtle Creator. Channel ini menyajikan dongeng dan cerita anak yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Pulau Jawa dan gunung-gunung sakti. Pulau Jawa, tanah yang padat akan sejarah, kebudayaan, dan mitos-mitos kuno, menyimpan rahasia besar yang terpendam dalam barisan gunung gemunungnya. Tidak kurang dari 100 gunung tersebar di pulau ini. Banyak di antaranya adalah gunung berapi aktif yang menjulang tinggi bagaikan pilar-pilar penjaga langit. Namun, bagi masyarakat adat dan para pemangku kebudayaan lokal, gunung-gunung ini bukan sekadar gejala geologis, melainkan entitas sakti, tempat bersemayamnya kekuatan alam dan roh leluhur. Dari Gunung Semeru di timur, yang diyakini sebagai Mahameru atau pusat dunia dalam mitologi Jawa, hingga Gunung Salak di barat yang penuh misteri, tiap gunung memiliki kisahnya sendiri. Mereka dihormati, ditakuti, bahkan dijadikan tempat semedi dan petilasan bagi para leluhur maupun pertapa. Dalam budaya Jawa, hubungan manusia dengan gunung bukan sekadar hubungan antara manusia dengan alam. Ada komunikasi gaib, ada etika yang harus dijaga, dan ada energi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Gunung Merapi, misalnya, dikenal bukan hanya karena aktivitas vulkaniknya yang mematikan, tetapi juga karena reputasinya sebagai gerbang antara dunia kasat mata dan alam gaib. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa Merapi dijaga oleh makhluk halus dan prajurit gaib yang dipimpin oleh sosok legendaris bernama Eyang Sapu Jagat. Setiap tahun, upacara labuhan diselenggarakan di lerengnya sebagai bentuk persembahan kepada para penjaga gunung. Kepercayaan terhadap kesaktian gunung ini sangat dalam hingga membentuk sistem nilai yang diwariskan turun-temurun. Para sesepuh desa kerap menceritakan legenda-legenda tentang orang-orang yang mendapatkan ilmu linuih setelah bertapa di puncak gunung. Ada pula kisah orang yang hilang di gunung dan kembali membawa karomah atau bahkan menjadi tokoh penting dalam masyarakat. Hubungan antara gunung dan manusia juga termanifestasi dalam berbagai seni dan upacara adat. Tari-tarian, tembang, dan wayang kerap mengangkat cerita tentang perjalanan spiritual ke gunung sebagai simbol pencarian jati diri. Dalam pewayangan, gunung sering dijadikan tempat bertapa para satria sebelum memperoleh wahyu atau senjata pusaka. Di balik keindahan dan kesaktian gunung-gunung di Jawa, terdapat lapisan mitologi yang sangat kaya. Setiap gunung memiliki cerita asal-usulnya, dijaga oleh makhluk-makhluk halus yang tak bisa dilihat mata biasa. Gunung Lawu, yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, diyakini sebagai tempat moksa raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V. Banyak yang percaya bahwa sang raja tidak meninggal secara fisik, melainkan menghilang secara gaib dan menjadi penjaga Gunung Lawu bersama para pengikutnya. Hingga kini, Gunung Lawu masih menjadi tempat favorit bagi para peziarah spiritual. Pendaki yang melewati jalur Candi Ceto sering merasakan hawa mistis yang menyelimuti jalur pendakian. Di beberapa titik, terdapat petilasan dan tempat semedi yang konon masih aktif digunakan hingga sekarang. Kisah tentang pertapa yang ditemui di tengah kabut atau suara gamelan yang terdengar di malam hari menambah lapisan misteri gunung ini. Sementara itu, Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah, menyimpan cerita tentang kerajaan gaib di puncaknya. Dikenal sebagai tempat yang sulit ditaklukkan oleh pendaki biasa, Slamet diyakini sebagai pintu langit oleh sebagian kalangan spiritualis. Konon, hanya mereka yang memiliki niat bersih dan jiwa tulus yang dapat mencapai puncaknya dengan selamat. Di lerengnya, masyarakat sekitar sering mengadakan ritual sedekah bumi sebagai wujud syukur kepada penguasa alam yang menjaga keseimbangan hidup. Gunung-gunung ini bukan hanya sakral karena letaknya yang tinggi, tapi juga karena posisinya dalam kosmologi Jawa. Dalam pandangan Jawa klasik, alam semesta terbagi dalam 3 lapisan: alam atas kayangan, alam tengah dunia manusia, dan alam bawah dunia roh halus. Gunung dianggap sebagai penghubung antara ketiga dunia itu. Oleh karena itu, bertapa di gunung bukan sekadar kegiatan asketik, tetapi sebuah proses penyatuan diri dengan jagat raya. Salah satu unsur penting dalam kepercayaan terhadap gunung-gunung sakti adalah adanya penjaga gaib yang dikenal sebagai makhluk halus atau lelembut. Masyarakat tradisional Jawa percaya bahwa setiap gunung memiliki penunggu atau pangiwa-pangiri, yakni makhluk tak kasat mata, yang bertugas menjaga keseimbangan alam dan spiritual. Mereka bukan makhluk jahat, tetapi harus dihormati dan tidak boleh dilanggar batasnya. Pelanggaran terhadap aturan adat atau etika spiritual bisa berakibat hilangnya arah, tersesat, atau bahkan celaka. Gunung Salak di Jawa Barat, misalnya, dikenal angker oleh banyak pendaki dan kerap menjadi lokasi kecelakaan aneh. Dianggap sebagai gunung tertutup
banyak praktisi spiritual memperingatkan agar tidak sembarangan berkata atau bertindak di jalur pendakian Salak. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang lembah mati dan kabut tebal yang bisa menyesatkan siapapun yang sombong atau tidak menghormati penjaga alam. Namun demikian, mereka yang datang dengan niat baik dan tujuan suci seringkali merasakan pengalaman batin yang mendalam. Beberapa bahkan mengaku mendapat petunjuk atau mimpi yang membawa perubahan dalam hidup mereka. Hubungan manusia dengan gunung-gunung sakti ini seperti hubungan antara tamu dan tuan rumah. Harus penuh hormat, rendah hati, dan mengikuti aturan tak tertulis. Dalam beberapa tradisi kejawen dan aliran spiritual Jawa, gunung juga dianggap sebagai titik getaran tinggi, tempat ideal untuk mencari wahyu, mendekatkan diri pada Sang Pencipta, atau meleburkan ego. Oleh karena itu, tidak jarang tokoh-tokoh spiritual melakukan ritual tirakat, tapa brata, atau lelaku batin di gunung selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Bukan hanya individu yang memiliki hubungan khusus dengan gunung, tetapi juga komunitas dan kerajaan masa lalu. Banyak kerajaan Jawa kuno membangun pusat-pusat spiritual dan candi di kaki maupun lereng gunung. Candi Suku dan Seto di lereng Gunung Lawu adalah contoh konkret bagaimana spiritualitas dan gunung menjadi satu kesatuan. Candi Borobudur sendiri dibangun menghadap Gunung Merapi dan Gunung Merbabu sebagai bagian dari simbolisme kosmis antara manusia, alam, dan dewa. Raja-raja Jawa seringkali mengadakan ritual penting di gunung atau mengirimkan utusan untuk memberikan sesaji. Dalam Serat Centini, sebuah karya sastra klasik Jawa, banyak kisah perjalanan spiritual yang melewati gunung-gunung sakral sebagai tempat pengujian jiwa dan raga. Bagi mereka, gunung adalah tempat untuk membersihkan diri, melepaskan segala kesombongan dunia, dan mengosongkan diri dari nafsu duniawi. Tradisi ini masih hidup dalam bentuk ziarah modern. Ribuan orang setiap tahun mendaki Gunung Kawi, misalnya, untuk berdoa dan memohon berkah. Meskipun kepercayaan mereka beragam, tujuannya tetap sama: mencari ketenangan batin dan harapan akan perubahan hidup. Campur tangan dunia gaib dipercaya bisa membawa rezeki. Perpaduan antara agama formal dan kepercayaan lokal ini menunjukkan betapa fleksibelnya spiritualitas masyarakat Jawa. Tidak ada dikotomi mutlak antara agama dan kepercayaan tradisional. Justru, keduanya hidup berdampingan, saling mengisi, dan menciptakan mozaik spiritual yang kaya dan dinamis. Seiring perkembangan zaman, pandangan terhadap gunung-gunung sakti mengalami perubahan. Generasi muda banyak yang lebih mengenal gunung dari sisi wisata atau tantangan fisik. Media sosial dipenuhi dengan foto-foto puncak gunung dan cerita petualangan. Namun demikian, bagi sebagian masyarakat dan komunitas spiritual, nilai-nilai kesakralan gunung tetap dijaga. Beberapa kelompok bahkan berusaha melestarikan tradisi lama, seperti mengadakan ritual ruatan, labuhan, atau meditasi massal di lereng gunung. Di sisi lain, keberadaan gunung juga menghadapi tantangan serius. Perubahan iklim, deforestasi, dan pembangunan yang masif mengancam ekosistem gunung dan nilai-nilai kultural yang melekat padanya. Gunung yang dahulu dijaga dan dihormati, kini terancam oleh ulah manusia sendiri. Dalam banyak cerita rakyat, kemarahan gunung seringkali ditandai dengan bencana, sebagai bentuk peringatan agar manusia tidak serakah dan lupa diri. Oleh karena itu, membangun kembali kesadaran tentang gunung sebagai entitas hidup dan sakral menjadi hal yang mendesak. Ini bukan soal mistik semata, tetapi soal etika, ekologis, dan budaya. Menghormati gunung berarti juga menjaga alam dan mewariskan nilai kepada generasi berikutnya. Pendidikan budaya lokal, revitalisasi mitologi, dan pendekatan spiritual yang inklusif bisa menjadi jalan untuk menghidupkan kembali hubungan manusia dengan gunung. Melalui seni, sastra, dan tradisi lisan, kisah-kisah Gunung Sakti dapat terus diwariskan dan dimaknai ulang sesuai zaman. Akhirnya, Pulau Jawa bukan sekadar hamparan tanah dengan populasi padat. Ia adalah tempat di mana alam dan mitologi berjalan berdampingan. Gunung-gunungnya bukan hanya latar geografis, melainkan pilar kebudayaan, spiritualitas, dan identitas. Dalam keteduhan pepohonan dan kepulan kabutnya, tersembunyi jejak-jejak leluhur, doa-doa lama, dan energi yang tak terkatakan. Gunung bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dihormati.
Di sanalah manusia bisa merenungi dirinya, berdialog dengan semesta, dan kembali kepada kesadaran akan keterbatasannya. Di puncak-puncak itu, banyak jiwa menemukan arah, menemukan makna, dan kembali dengan semangat baru. Itulah sebabnya, gunung dalam tradisi Jawa bukan hanya benda mati, tetapi guru agung sumber, kesaktian, kebijaksanaan, dan ketenangan jiwa. Pulau Jawa dan gunung-gunung sakti bukan sekadar kisah tentang tanah dan api, tetapi juga kisah tentang manusia yang terus mencari arti di tengah dunia yang bergerak cepat. Selama gunung masih berdiri, selama kabut masih turun di lerengnya, selama doa masih dipanjatkan di puncaknya, kisah ini akan terus hidup, mengalir, dan menyentuh hati siapapun yang mau mendengarnya.